Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada video kali ini saya akan menyampaikan renungan hati saya berkaitan dengan Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah membacanya di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa kisah kehadiran anak Allah di atas bumi ini, di mana anak Allah yang tunggal inkarnasi menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia selama 33,5 tahun. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekekalan, dan seperti yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana Sang Mesias akan dilahirkan oleh seorang perawan, dan di dalam kitab Injil kita mengetahui perawan tersebut bernama Maria, yang bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud, dari Bani Yehuda, anak Israel, keturunan dari Abraham. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sudah dinubuatkan dan sudah digenapkan. Dan setiap orang percaya, setiap orang Kristen di seluruh dunia sepanjang abad memiliki satu komitmen untuk mengingat kehadiran anak Allah yang menjadi manusia, yang dilahirkan di kota Bethlehem, di Yerusalem, di sebuah tempat yang disebut kandang domba. Dan kita mengingatnya karena dari sanalah kita belajar mengenal siapakah Yesus Kristus yang menyatakan kehadiran Bapa, Roh Kudus, dan dirinya sebagai penebus yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, atas kehendak Allah Bapa, anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke bumi ini. Hidup di antara umat manusia, menyatakan dan memproklamasikan tentang kerajaan Allah, yang di dalamnya menjelaskan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan Yesus Kristus datang untuk membawa damai bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, dan membawa pedang untuk memisahkan yang gelap dari yang terang, yang jahat dari yang baik, yang mati dari yang hidup. Dan Tuhan Yesus Kristus datang juga untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, hukum yang sudah dikaruniakan Allah kepada orang Israel melalui perantaraan Musa, hambanya. Dan hukum Taurat sepanjang Perjanjian Lama tidak ditaati sepenuhnya sesempurna apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam keadaannya sebagai manusia, melakukan seluruh hukum Taurat dengan benar, dengan tepat, dengan sempurna. Bahkan ia mengajarkan, menjelaskan tentang makna hukum Taurat secara utuh di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna menaati hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menyatakan dirinya sebagai Raja. Raja yang menegakkan keadilan dan menyatakan kesejahteraan. Itulah sebabnya ia tetap disebut Raja. Ketika akhirnya kita tahu bahwa para penguasa kerajaan Romawi pun menuliskan di dalam satu pernyataan di atas kayu salib bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Matius menjelaskan tentang kedatangan orang Majus, Lukas menjelaskan tentang para gembala yang menyembah bayi Yesus, Raja yang lahir itu. Dan pada akhir hidupnya Yesus Kristus tetap dituliskan di atas kayu salib adalah Raja orang Israel, Raja
umat Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, jadi kedatangan Yesus Kristus yang pertama yang kita rayakan, yang kita ingat menjadi sebuah ritual keagamaan dan kepercayaan kita tentang Natal. Mengingat apa yang Tuhan nyatakan, bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama sudah terjadi, sudah tercatat di dalam sejarah, sudah dituliskan di dalam 4 Injil, sudah diproklamasikan oleh para rasul dan murid-murid dan gereja sepanjang abad, bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal datang untuk mati menebus umatnya yang berdosa, agar setiap umatnya kembali memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dipulihkan relasinya dengan Allah, dengan dirinya, dengan kehidupannya, dengan seluruh makhluk yang ada, sehingga manusia sungguh-sungguh menjadi manusia yang diperkenan oleh Allah. Itulah misi Bapa yang digenapkan di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dia sudah mati dan menebus dosa manusia. Dia sudah bangkit dan mengalahkan maut dan mengalahkan si jahat. Anak Allah, penebus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan kuasanya, menyatakan anugerahnya, dan berkarya melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan manusia, agar setiap orang meninggikan, mengagungkan, bertelut, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada waktunya nanti, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam 4 Injil, bahkan yang sudah dijelaskan oleh para rasul terlebih khusus di dalam kitab Wahyu, bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal akan datang kembali. Akan datang kembali untuk menyempurnakan seluruh penebusan keselamatan yang dikaruniakan Allah untuk kita umat pilihannya. Dan kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang mulia, dan menikmati langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Allah dan para malaikat, dan kita bersama-sama saudara seiman di segala abad, segala tempat, dari segala bangsa, bahasa, dan kelompok untuk memuji-muji kebesaran Allah. Yesus Kristus akan datang kembali. Dia datang kembali bukan lagi dalam kondisi dan keadaannya seperti kedatangannya yang pertama. Dia datang kembali di dalam segala kemuliaannya bersama dengan para malaikat untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan bagi orang percaya akan menikmati hidup kekal selama-lamanya. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, siapapun dia, agama apapun dia, suku apapun dia, etnis apapun dia, kelompok apapun dia, bahasa apapun dia, kalau dia bukan umat pilihan, bukan orang percaya, dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan menghakimi dan menghukumnya dan menaruhnya sekumpulan orang jahat itu bersama dengan iblis dan para malaikatnya untuk dihukum di api neraka dan selama-lamanya ada di sana. Sedangkan bagi saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, yang sudah dibenarkan oleh karena kasih anugerah dari Bapa, yang sudah menikmati keselamatan berdasarkan anugerahnya, yang percaya oleh karena iman yang ditaruh Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan dibangkitkan menerima tubuh yang baru dan menikmati langit bumi yang baru, dan bersama-sama dengan ribuan jutaan orang yang percaya kepadanya bersorak-sorak memuji Allah dan segala kebesarannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada datangan yang kedua inilah kita menantikan Natal yang sesungguhnya, Natal yang sempurna, kedatangan Kristus yang kedua kali. Sudahkah saudara mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Bukankah peperangan masih terus berlanjut? Bukankah kejahatan dan penderitaan masih terus berlanjut?
Bukankah nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengajarkan kesesatan makin banyak? Bukankah makin banyak orang-orang yang bertopeng kekristenan tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala buas? Nampak di dalam kehidupan kita. Bukankah begitu jelas sekali berbagai media, baik cetak, elektronik maupun media sosial yang mendorong kita untuk melakukan yang jahat dan memamerkan hal-hal yang buruk semakin marak. Dan saat-saat seperti itu kita tahu bahwa kedatangannya tidak akan lama lagi. Siapa yang tahu kapan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang punya pengetahuan, yang diberikan karunia untuk mengetahui kapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Hal yang perlu dan kita perpikir dengan baik dan mendalam, bahwa kedatangannya pasti dan tidak terduga. Sudahkah Anda siap? Kedatangannya untuk kita kembali kepada Tuhan Allah. Sudahkah kita berbuat seperti yang Tuhan kehendaki? Seperti kita ketahui bahwa orang Kristen tidak berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi orang Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Orang Kristen wajib melakukan segala kebajikan dan bertanggung jawab untuk mengelola bumi ini bukan untuk memperoleh surga, tetapi karena sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan pada waktunya raja di atas segala raja, tuan di atas segala yang dipertuan, akan datang kembali. Dan kita, warga kerajaan surga, umatnya, milik kepunyaannya, akan dituntut pertanggungjawaban. Apakah saudara dan saya sudah betul-betul melakukan kehendak Tuhan? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, seperti mengasihi diri sendiri. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada momen Natal ini, kita kembali mengabarkan kabar baik, bahwa Kristus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah menyediakan tempat bagi kita, sudah memberikan kepada kita jaminan yang pasti, dan akan segera datang kembali untuk memberikan kepada kita yang percaya hidup yang kekal. Bagaimana saudara? Kanan kiri, muka belakang, teman, saudara, sahabat, tetangga, bahkan keluarga kita, apakah semuanya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyampaikan berita Injil Yesus Kristus dengan perkataan yang benar, perbuatan yang suci, dan pikiran yang bertanggung jawab? Mari kita lakukan. Kita peduli dengan orang lain dan sesama. Mari kita fokus kepada Allah yang mengasihi kita. Hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau hari ini saudara masih sehat, berarti saudara masih ada kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Kalau hari ini Anda ada pekerjaan dan memiliki banyak harta, masih ada kesempatan untuk berbagi, untuk bersama-sama mendukung pelayanan pemberitaan Injil di seluruh dunia, untuk sama-sama menjadi saksi Kristus. Kalau hari ini saudara masih bisa berbicara dan berkarya bagi sesama, itu berarti saudara dan saya masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Tidak bisa untuk berbicara lagi tentang Yesus Kristus. Tidak bisa lagi berkarya membantu orang lain. Bahkan Tuhan tidak berkenan orang itu walaupun kaya, walaupun pintar, walaupun punya jabatan, tapi Tuhan tidak berkenan memakai orang itu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada orang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, yang punya posisi juga tidak jelas, tetapi dia punya komitmen, punya hati untuk bersama-sama melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menyaksikan Kristus, menolong orang lain. Inilah artinya kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mengisi waktu-waktu yang tersedia. Siapa tahu besok kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Siapa tahu tahun depan Tuhan datang kembali. Tidak ada yang tahu.
kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, siap sedia kapan Tuhan datang menjumpai kita. Kiranya renungan Natal pada momen ini memberikan dorongan, tuntunan, dan bimbingan bagi saudara dan saya untuk mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, dan terus maju melayani Tuhan dan sesama dengan cinta kasih dan belas kasihannya. Kiranya turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Amin.